kita. Berjumpa lagi dalam acara Bina Iman Anak Katolik Paroki Santo Vincentus Apaulo Kediri. Bersama Kak Ari dan Kristi. Nah, sebelum kita mulai acara Bina Iman Anak Katolik, marilah kita bersukacita dan bernyanyi. Bernyanyi apa ya Kak Nasti? Dengar, dia panggil nama saya dan aku anak raja. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Jadi setelah kita bersukacita bersama, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, karena Engkau karena Engkau memperbolehkan kami memperbolehkan kami untuk mengikuti mengikuti acara Bina Iman. acara Bina Iman. Hadirlah dalam diri kami, Hadirlah dalam diri kami, supaya kami supaya kami dapat belajar dan belajar mewartakan sabdamu dan mewartakan sabdamu kepada sesama kami kepada sesama kami dengan sukacita. dengan sukacita. Semoga Semoga teman-teman kami teman-teman kami juga ikut bersukacita ikut bersukacita dalam Bina Iman hari ini. dalam Bina Iman hari ini. Doa ini kami aturkan kepadamu Doa ini kami haturkan kepadamu hanya demi kemuliaan namamu, hanya demi kemuliaan namamu, kini dan sepanjang masa. kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad, terpujilah namamu Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Santo Vincentius, Doakanlah kami. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, setelah kita bersukacita bersama dan berdoa, sekarang mari kita belajar dari Injil Markus. Bab berapa Kak Ari? Bab 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia.
Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan Injil Markus. Injil Markus tadi bercerita tentang apa, Kak Nesti? Tadi Injil Markus yang sudah kita dengarkan bersama-sama bercerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Wah, luar biasa sekali ya, Kak Ari. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Wah, Hebat. betul Kak Ari. Nah, yang sakit siapa ya? Kira-kira yang sakit adalah ibu mertua Petrus. Lalu, siapa yang memberitahu keadaan ibu mertua Petrus yang sedang sakit? Nah, tadi yang memberitahukan keadaan ibu mertua Petrus kepada Yesus adalah Petrus dan Yohanes. Maka Tuhan Yesus begitu mendengarkan, lalu menghampiri mereka. Apa yang dilakukan Yesus kepada ibu mertua Petrus, Kak Nesti? Wah, iya ya adik-adik. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus sehingga ibu mertua Petrus tadi langsung sembuh? Padahal tadi di Injil Tuhan Yesus hanya memegang tangannya. Begini loh, mungkin begini, bisa jadi begini. Nah, tapi bisa langsung sembuh. Wah, mengapa ya Kak Ari? Iya, hebat sekali. Karena apa ya Kak Ari? Karena Tuhan Yesus punya kuasa yang sangat besar, Kak Nesti, bisa menyembuhkan segala penyakit. Betul sekali. Nah, tapi kita juga harus apa? Harus percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan semua penyakit. Iya, Kak Nesti. Lalu ibu mertua Petrus sudah sembuh, Kak Nesti. Lalu apa yang dilakukannya kepada Yesus? Nah, adik-adik, sebagai tanda kasih ibu mertua Petrus tadi melayani Tuhan dan murid-muridnya. Jadi itu bentuk kasih ibu mertua Petrus yang telah disembuhkan oleh Yesus. Adik-adik, dalam memberitakan Injil tadi, Yesus banyak sekali berbuat kasih dengan kuasanya. Yesus menyembuhkan penyakit, menyembuhkan segala penyakit, asalkan kita mau percaya, berdoa, dan berusaha. Penyakit yang tidak disembuhkan oleh dokter dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mukjizat-mukjizat yang dialami oleh ibu mertua Petrus, kita juga akan mengalami mukjizat itu asalkan kita selalu berdoa,
percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, saya yang mengalami sakit, pasti kita akan berbuat baik kepadanya, melakukan yang terbaik kepadanya. Misalnya saudara kita, keluarga kita, teman kita sedang sakit, pasti kita akan membawanya ke dokter, memberikan makanan yang bergizi. Nah, adik-adik, marilah kita selalu berdoa dan percaya kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dunia ini. Misalnya seperti saat ini ada virus corona dan banyak terjadi bencana alam. Marilah kita mendoakan mereka agar di dunia ini, di bumi ini menjadi lebih baik lagi. Marilah kita mendoakan mereka dan percaya kepada Tuhan Yesus bahwa mukjizat itu masih tetap ada. Adik-adik, Yesus adalah sumber untuk menyembuhkan segala penyakit. Yesus adalah tabib dari segala tabib, dokter dari segala dokter. Adik-adik, setelah kita belajar dari Injil Markus hari ini, mari sekarang tirukan ayat hafalan bersama Kak Nesti dan Kak Ari. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Ditirukan sekali lagi. 1, 2, 3. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Bisa? Bisa dong Kak Nesti. Hebat semua. Nah, adik-adik, setelah menghafalkan ayat hafalan, sekarang mari kita dengarkan perutusan hari ini. Perutusan hari ini adalah aku berdoa bagi orang sakit. Nah, jadi kita diajak untuk mendoakan orang yang sakit, terlebih dalam situasi pandemi ini dan banyak saudara-saudara kita yang sakit karena bencana alam. Adik-adik, marilah kita akhiri Bina Iman Anak Katolik dengan berdoa. Marilah kita siapkan hati dan sikap kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu hari ini, sehingga kami dapat mendengarkan dan belajar dari-Mu, yaitu menyembuhkan banyak orang-orang sakit. Tuhan, mampukan kami senantiasa mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, terutama mereka yang terkena COVID-19 dan saudara-saudara kami yang sakit karena bencana alam. Sembuhkanlah mereka Tuhan, dan lindungilah mereka selalu. Semoga kami pun mampu untuk mewartakan kasih-Mu dimanapun kami berada. Doa ini kami aturkan kepadamu hanya demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Untuk selama-lamanya, Santo Vincentius, doakanlah kami. dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa di acara Bina Iman berikutnya. Dadah! Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil,
Yesus, masuklah dalam hatiku. Ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan.